melanjut ke bisnis proses teknik underwriting, kemarin kan kita udah tuh di sesi sebelum UTS, itu bicara flow prosesnya. Itu bisnis proses asuransi, di sana ada ada akseptasi, dan ada klaim. Karena itu substansi dari underwriting, itu ada di bagian akseptasi. Akseptasi di situ, ada apa aja di situ? Ada apa aja di situ? Ada offering bisnis yang berasal dari marketing, dari agent, dari broker, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses akseptasi, ya. Nah, sampai dengan ada claim handling, gitu ya. Nah, di claim itu dari mulai ada report claim, ya, sampai dengan penanganan claim, sampai dengan satu keputusan claim, ya. Nah, itu substansi yang harus sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau underwriting, teknik underwriting itu substansialnya akseptasi. Kalau klaim substansialnya apa? Itu terkait dengan haknya si nasabah untuk mendapatkan manfaat asuransi yang dia sudah beli. Tetapi kalau sudah bicara klaim itu ada aspek hukum. Karena asuransi akan melakukan proses penanganan klaim. Nah, substansi klaim itu nanti pada akhirnya adalah prosesnya pembuktian. Apakah klaim yang diajukan oleh nasabah itu di-cover atau tidak oleh polis, dijamin atau tidak oleh polis. Dan kalau dijamin, berapa yang mesti dibayar? Manfaat klaimnya berapa, nilai klaim yang mesti dibayar? Kalau ditolak, kenapa ditolak? Itu mesti ada argumentasi yang suka atau tidak suka harus dibuat dan harus kuat karena untuk dipahami oleh nasabah. Kalau nasabahnya mengerti, memahami, dan merasa memang benar, ya sudah selesai. Tapi kalau nasabah merasa ada yang salah dengan argumentasi underwriting, nasabah berhak melakukan yang namanya banding. Banding atas keputusan klaim yang dibuat oleh asuransi, oleh tim teknik klaim. Bandingnya kemana? Ada yang langsung ke pengadilan, ada yang langsung melaporkan ke kepolisian, ke kejaksaan, ada yang laporin bikin somasi. Nah, itu tergantung. Ada yang mau musyawarah. Gitu ya. Nah, makanya di dalam akseptasi ada dua saya sampaikan yang current saat ini, dan di klaim juga ada dua. Nah, mana yang baik? Nah, tergantung substansinya, yang penting substansinya dipahami. Oke, jadi saya langsung masuk ke bisnis proses teknik underwriting 1. Ya, saya bilang underwriting 1. Oke, nah di dalam teknik underwriting itu paling tidak ya, itu adalah ada 3 komponennya di dalam teknik underwriting. Ya, nah sebelum saya masuk ke 3 komponen ini atau 3 fungsi utama ini, yang perlu dipahami adalah yang saya gunakan di sini konsepnya adalah pemisahan antara reasuransi ya dengan underwriting. Jelas ya? Nah, ini yang paling banyak dipakai di industri saat ini. Kalau di luar negeri, itu dia tidak menggunakan pemisahan. Kecenderungannya dari 7 tahun yang lalu, dia menggabungkan fungsi reasuransi ke dalam teknik underwriting. Gitu ya. Nah, tapi di Indonesia itu masih dipisah antara teknik underwriting dengan reasuransi. Oke. Nah, di dalam teknik underwriting itu ada 3 komponen utamanya. Yang pertama analisa risiko, yang kedua administrasi, yang ketiga penerbitan polis atau endorsement. Analisa risiko udah paham belum? Lumayan, Pak. Oke. Administrasi? Tidak. Ya. Belum, Pak. Ya, administrasi itu adalah di dalam teknik underwriting itu ada administrasi underwritingnya. Apa itu administrasi? Administrasi kan terkait dengan dokumen-dokumen, registrasi, penyimpanan file, penyimpanan berkas, monitoring berkas, dan segala macam. Nah, itu administrasi. Ya. Kemudian penerbitan polis atau endorsement. Ini udah tahu lah ya. Penerbitan polis ya. Jadi penerbitan polis endorsement itu berbeda dengan administrasi.
Ya, administrasi itu murni administrasi dari sisi underwriting, tim teknik underwritingnya. Jadi misalkan kamu dapat penawaran nih dari broker, dari agen, dari marketing, itu mesti diadministrasikan, ada registrasinya, penggunaan formulirnya apa saja, checklist formnya apa, registrasi di dalam sistemnya bagaimana, itu diadministrasi. Ya. Masalah nanti dirangkap atau tidak itu kebijakan perusahaan, itu efisiensi biaya. Tapi secara fungsi ada 3 minimum fungsi teknik underwriting. Ada administrasi, ada analisa risiko, ada penerbitan polisi. Sekarang tergantung kalau kalian kerja, kalian di bagian underwriting apa? Apakah underwritingnya bagian analisa risiko, atau kalian berbagian administrasi underwriting, berarti mensupport underwriting, mensupport underwriter, atau di bagian penerbitan polis, gitu ya. Sampai sini udah ada gambaran. Oke, nah yang saya bahas di dalam bisnis proses underwriting 1 itu adalah bisnis proses terkait dengan analisa risiko. Karena tiap-tiap fungsi ini punya bisnis prosesnya masing-masing. Belum tentu sama, tapi nanti akan inline. Oke. Nah, di dalam teknik underwriting analisa risiko itu ada 3 komponen minimal. Nih. Yang pertama dokumen review. Nah, jadi kalau kalian nanti ditempatkan di underwriting, kemudian nanti job desk-nya apa gitu, cakupan kerjanya apa. Nah, ini mengacu kepada ini, apakah kalian di bagian dokumen review? Ya, dokumen review itu berarti setiap ada pengajuan, setiap ada order dari broker dari manapun, kalian harus memastikan dokumentasinya lengkap. Artinya apa? Ada data mengenai informasi, pertama mengenai petanggung, mengenai data loss record-nya, loss ratio-nya, historical data statistiknya, dan whatever apapun itu. Nah, artinya supporting data terkait dengan risiko yang diajukan. Yang kedua fungsinya resurvey, itu melakukan survei risiko. Nah, sudah belajar belum survei risiko ya? Belum, Pak. Belum ya. Harusnya menurut saya dulu udah pernah ngusulin tuh dari 5 tahun lalu. Mata kuliah di asuransi di SMA itu harusnya terstruktur biar mahasiswanya nggak bingung gitu. Jadi dia hanya boleh ngambil mata kuliah ini kalau dia sudah lulus mata kuliah AB misalnya. Jadi ketika masuk mata kuliah ini ngalir jadi air ngalir. Kalau ini kan kalian jadi bingung nih resurvey apa, belum pernah ngambil gitu. Ya udah nggak apa-apa jadinya. Jadi maksud saya ketika kalian ngambil resurvey jadi nggak inline gitu loh. Ilmunya jadi parsial, tidak komprehensif. Oke. Resurvey itu adalah melakukan survei risiko. Survei risiko itu bisa dilakukan oleh underwriters, bisa juga oleh resurvey sendiri. Ada tim sendiri boleh, unit bisnis sendiri. Tapi itu bagian daripada teknik underwriting dalam analisa risiko. Tergantung perusahaan, apakah misalnya, kalau semuanya di-handle underwriter atau tim underwriting, kayaknya orangnya jadi banyak. Yaudah deh, saya resurveynya pakai surveyor aja, bikin unit sendiri, unit survei, silakan. Gitu. Nah, resurvey ini dalam prakteknya itu ada 2. Yang pertama resurvey on desk. On desk itu artinya dokumen-dokumen review yang tadi sudah dilakukan oleh tim dokumen review itu kan disubmit nih. Nah, itu dianalisa oleh resurvey desk survey. Dianalisa, dia compiling, dia cari dari browse internet, dari tanya kanan kiri ke teman-teman asuransi, ke asosiasi, ke reasuransi. Nah, dia kumpulin sehingga terbentuklah satu data yang lebih komprehensif mengenai resiko yang sedang dianalisa. Nah, kemudian ketika dirasa kurang cukup, itu boleh juga yang namanya on-site resurvey. Ya, jadi survei ke lapangan gitu. Ada yang bilang juga field resurvey. Jadi survei fisik ke lapangan untuk memastikan. Dan untuk mengupdate apakah ada perubahan-perubahan mengenai environmental yang berkaitan dengan risiko. Oke, nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah underwriter. Underwriter itu apa? Ya, dia benar-benar mengunderwrite risikonya. Nah, bagaimana dia mengunderwrite risikonya? Nah, jadi dia berdasarkan dokumen yang di-submit ya, dan sudah direview oleh tim dokumen review. Data-data yang sudah di-compile oleh risk survey on desk,
maupun refresh updating data-data environment yang mungkin secara fisik sudah berubah, yang dilakukan survei fisiknya oleh tim field atau on spot atau risk survei fisik gitu ya. Nah, nama datanya adalah survei report. Nah, underwriter lah yang akan melakukan penganalisaan lebih dalam dengan bantuan data statistik. Ya, data statistik itulah yang akan membantu underwriter. Jadi underwriter tidak seperti dewa atau tidak seperti ahli nujum gitu atau dukun gitu kan. Nah, dia harus ada parameternya. Nah, dari mana parameternya? Selain dari dokumen review dan temuan dari resurvey, tapi juga dia punya data statistik. Nah, dia harus mempelajari data statistik sehingga dia punya pattern of loss-nya, punya saintifikasi lah secara sains mengenai resikonya. Nah, itu underwriter. Ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Lumayan. Nah, apa yang dilakukan oleh underwriter? Nah, jadi saya ulang ya. Kalau dokumen review, dia hanya sekedar mereview dokumen yang masuk. Kalau ada yang kurang, dia minta ke siapa? Ke marketing, ke agen, ke broker, atau siapapun yang memberikan order penutupan asuransi. Dari survei, dia hanya bikin survei aja, bikin laporan survei on desk dan laporan survei on spot. Apapun temuannya dia akan bikin apa adanya, tidak ada ditambahin, tidak dikurangi. Kedua fungsi ini tidak bisa memberi keputusan, tapi hanya bisa memberi rekomendasi. Ya, istilahnya mereka punya bolpen tapi tidak punya tinta karena mereka hanya bisa merekomendasi. Rekomendasinya apa? Nah, secara dokumen review, dokumennya cukup lengkap. Ini based on dokumen, ini bla 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 bla. Secara disurvey, setelah disurvey, on desk-nya seperti ini. Secara fisiknya seperti ini. Merekomendasikan ini diaksep atau ditolak. Ya, ditolaknya bagaimana, diaksep bagaimana, itu mereka hanya bisa memberi rekomendasi. Dari perspektifnya masing-masing, dari perspektif dokumen dan dari perspektif survei. Nah, kalau underwriter, ini dia mengcompile seluruh informasi dan data, bahkan dia harus punya analisa resiko, dan dia harus punya data statistik tambahan lainnya. Karena yang punya tinta, yang punya bolpen berikut tinta untuk membuat keputusan diaksep atau ditolak, dan segala macamnya hanya di underwriter. Makanya yang terkenal dari tim teknik underwriting itulah underwriter. Gitu. Nah, underwriter ini apa? 3 komponen dalam underwriter itu paling sedikitnya ada 3. Yang pertama dia menentukan terms and condition. Terms and condition yang ditentukan yang dia bisa accept dan menurut dia unacceptable dan menurut dia tidak akan dispute kalau ada klaim atas resiko yang diajukan. Itu penentuan term and condition-nya. Misalkan, kalau ini property all risk, perlu diperluas banjir apa tidak? Atau mau pakai standar tarifnya di bawah atau standar tarif atas? Ini okupasinya okupasi toko atau okupasi rumah tinggal atau okupasinya ruko. Ini okupasinya hotel, apa okupasinya restoran atau okupasinya karaoke. Ini okupasinya rumah tinggal atau kos-kosan. Nah, itu di penentuan term and condition. Ya, mobil. Ini mobilnya berapa sih harusnya nih? Deductible-nya atau pricing-nya gitu. Atau perluasannya mau dikasih klausul apa saja. Gitu. Itu penentuan term and condition. Nah, yang kedua adalah penentuan retensi dan spreading risiko. Ya. Nah, jadi dia menentukan nih retensinya. Kalau dia mau ambil resiko ini, saya mau OR perusahaan di berapa. Misal pertanggungannya 100 juta. Tapi ini dia hitung-hitung kalkulasi di area lokasi ini rawan kebakaran. Ya sudah OR-nya cuma 10% saja, berarti masih 10 juta. Yang 90 jutanya kemana? Dia bikin spreading risiko. 10% OR, 90%-nya dilakukan fakultatif atau masuk ke dalam treaty reasuransi. Nah, itu
Dia menentukan. Jadi yang menentukan itu bukan reasuransi, bukan bagian reasuransi, tapi underwriter. Reasuransi hanya mengeksekusi. Nah, itu ya yang perlu digarisbawahi. Tim reasuransi hanya mengeksekusi apa yang sudah ditentukan oleh underwriter. Sampai sini jelas nggak? Mohon nanya Pak, Ya, silakan. kalau di reasuransinya itu nggak ada underwriter-nya. Nggak ada. Dia hanya mengeksekusi apa yang sudah ditetapkan oleh underwriter. Padahal di reasuransi juga menerima resiko juga kan Pak, sama kayak asuransi. Cuman bedanya resikonya dia, resiko dari perusahaan asuransi gitu kan Pak. Oh, itu yang kamu maksud perusahaan reasuransi. Ini Iya. adalah reasuransi. Jadi di dalam perusahaan asuransi, ini kita bicara perusahaan asuransi. Masih ingat materi-materi awal, overview. Perusahaan asuransi itu ada bagian underwriting, ada bagian reas, ada bagian claim. Untuk teknik ya. Masih ingat nggak? Ada juga administrasi support. Nah, kita bicaranya dalam konteks asuransi. Pahamin itu dulu. Jelas nggak nih? Oke Pak. Kalau di dalam satu perusahaan asuransi ada unit kerja reasuransi, dia itu kerjanya hanya mengeksekusi apa yang sudah diputuskan atau ditentukan oleh underwriter. Di perusahaan asuransi itu Pak, ada reasuransi? Ada. Oke. Jadi perusahaan asuransi itu dia itu A sampai Z itu adanya di perusahaan asuransi. Di perusahaan reasuransi nggak ada pekerjaan seperti di asuransi. Gitu. Karena perusahaan reasuransi, ini kita bicara perusahaan reasuransi sekarang ya. Ya. Perusahaan reasuransi dia itu tidak pernah ketemu sama nasabah langsung. Jadi dia itu sebenarnya tidak kenal risiko. Dia tidak pernah melakukan survei on risk, on the spot, dia nggak pernah. Karena dia adanya di second layer gitu. Baik Pak. Ya, jadi dia sebenarnya underwriting-nya ada, ya ada di reasuransi, ada nggak underwriting-nya? Ada, karena ada fakultatif. Karena ada fakultatif, ada treaty, ada retro. Kalau di perusahaan reasuransi, ini perusahaan reasuransi ya saya bicara. Iya. Perusahaan reasuransi itu ada fakultatif, ada treaty, ada retro. Ada nggak underwriter-nya Pak? Harusnya ada underwriter-nya. Harusnya ada. Tapi underwriter-nya, cara kerjanya berbeda dengan cara kerja underwriter di perusahaan asuransi. Kenapa? Karena kalau underwriter di perusahaan reasuransi, yang pertama mereka itu lebih banyak menguasai dalam konteks analisa data dan knowledge. Karena dia tidak pernah melakukan survei on the spot. Misal, kalau diskusi gitu ya, diskusi mengenai ini batu baranya bagus jelek, itu underwriter asuransi harusnya lebih jago karena dia on the spot dia survei. Dia tahu membedakan kualifikasi batu bara yang jelek yang bagus di daerah Kalimantan sini jelek-jelek nih. Nah, dia surveinya on the spot. Tapi kalau asuransi nggak tahu apa-apa. Dia hanya berdasarkan on base analisanya. Survei report yang dikasih sama perusahaan asuransi. Sampai sini jelas nggak? Jelas Pak, lanjut Pak. Nah, makanya salah satu parameter di perusahaan reasuransi ya, dia menilai siapa underwriter-nya di perusahaan asuransi. Nah, ketika dia menilai perusahaan underwriter di perusahaan asuransi itu adalah underwriter yang qualified, biasanya reasuransinya merem. Apa yang dikasih diambil aja. Gitu. Jadi trusted-nya tinggi. Tapi kalau dia lihat underwriter perusahaan asuransi ini, wah ini kayaknya underwriter nggak ngerti apa-apa nih, nggak pernah survei ke lapangan, cuman baca-baca survei report ya sama kayak gue juga, itu dia akan belum tentu di accept secara otomatis. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, jadi ini mata kuliah kita ini dalam konteksnya perusahaan asuransi, bukan perusahaan reasuransi. Nah, kalau baik lagi nih, kalau perusahaan reasuransi ada satu fungsinya. Tadi kan sudah bahas fakultatif sama treaty. Yang ketiga retro. Retro itu cara kerjanya sama seperti di perusahaan asuransi. Tim reasuransinya melakukan tadi
placement ke perusahaan reasuransi. Nah, kalau retro, perusahaan reasuransi melakukan placement ke perusahaan reasuransi lainnya atau perusahaan retro lainnya. Gitu ya. Sampai sini jelas nggak ya? Jadi kalau bicara kompleksitas, itu yang paling kompleks reas apa asuransi? Asuransi paling kompleks. Gitu. Karena perusahaan reasuransi itu hanya mengambil bagian dari cara kerjanya tim reasuransi di perusahaan asuransi. Gitu. Ditambahin dengan adanya fungsi retrosesi yang tidak ada di perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pun kadang melakukan retrosesi juga. Jangan salah. Contoh ya. Contoh misalkan, perusahaan anggap aja Brins gitu. Brins terima bisnis dari asuransi Bakti Bayangkara. Berarti Brins itu berfungsi sebagai reasuransi nggak? Halo? Iya Pak. Iya. Asuransi Brins berfungsi sebagai reasuransi. Kemudian ternyata kapasitas Brins untuk bisnis inward-nya itu tidak besar, sehingga dia ada ekses. Sehingga Brins akan kirim ke perusahaan reasuransi, misalkan Idore. Nah, maka Brins itu berfungsi sebagai perusahaan reasuransi. Dia menerima bisnis secara reasuransi dari asuransi Bakti Bayangkara, dan dia melakukan fungsi reasuransi itu melakukan retro. Ke siapa? Ke perusahaan reasuransinya Indore. Sampai sini jelas nih? Sampai sini jelas nggak? Itulah kerjanya bagian reasuransi itu. Perusahaan reasuransi kurang lebih seperti itu kerjanya. Kurang lebih ya, mainnya ya. Kalau masalah ada treaty, ada ini, itu adalah modifikasi bisnis. Tapi substansialnya seperti itu. Nah, makanya kalau tidak ada larangan di OJK, perusahaan asuransi itu boleh juga menerima bisnis retro, maka perusahaan asuransi akan tutup di Indonesia. Jelas ya maksud saya? Kan perusahaan asuransi di Indonesia hanya dibolehkan menjalankan fungsi reasuransi, tapi tidak diizinkan menjalankan fungsi retro asuransi. Nah, fungsi retro asuransi dihandle oleh perusahaan reasuransi. Contoh, tadi kan ada yang bilang kan perusahaan reasuransi terima bisnisnya. Brins, asuransi Brins ini penutupan Bank BRI, langsung kasih ke Indore. Maka konstruksinya itu namanya reasuransi. Jelas ya? Pak, tadi kan reasuransi itu berfungsi sebagai retro asuransi, ya kan Pak? Menjalankan fungsi. Tapi tidak bisa dibilang kalau mereka juga termasuk perusahaan retro asuransi. Nggak bisa. Ini saya lurus ini, takutnya kalian salah paham. Jadi gini, kalian tahu nggak apa itu reasuransi? Fungsi reasuransi apa? Sebagai penanggung kedua dan seterusnya. Jadi reasuransi itu adalah melakukan penempatan resiko dari resiko langsung. Contoh, PT Telkom itu mengasuransikan asetnya ke Jasindo. Jasindo mereasuransikan ke asuransi Astra. Maka hubungan Telkom dengan Jasindo itu adalah hubungan antara tertanggung dengan penanggung. Dengan siapa? Dengan penanggung, itu namanya asuransi. Jasindo ke Astra hubungannya sebagai apa? Tertanggung dan penanggung. Jasindo dengan Astra. Jasindo sebagai perusahaan asuransi, Astra sebagai
Perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi. Fungsinya nih ya, fungsinya ya, bukan perusahaannya, fungsinya. Jadi Jasindo berada pada posisi sebagai penanggung yang melakukan penempatan ulang atas resiko PT Telkom ke perusahaan asuransi Astra yang bertindak seolah-olah perusahaan reasuransi yang menerima bisnis dari Jasindo. Itu yang namanya reasuransi. Jadi kalau istilah di reasuransi namanya Jasindo itu reinsured, kalau Astra namanya reinsurer. Kalau Telkom namanya insured. Kalau Jasindo namanya insurer. Sampai ini jelas? Masih bingung? Dikit, Pak. Enggak, kalau masih bingung jangan sampai kalian salah, nanti repot. Saya ulang. Ini pakai bahasa Inggris aja biar gampang. Telkom ke Jasindo, Telkom sebagai insured. Insured itu bahasa Indonesia gampangnya tertanggung. Jelas sampai sini? Iya. Jasindo sebagai insurer. Insurer bahasa Indonesianya apa gampangnya? Nanggung. Nah, perjanjian mereka itu disebut perjanjian, polisnya disebut polis asuransi. Clear sampai sini ya? Nah, di Jasindo itu punya fungsi atau departemen namanya departemen reasuransi. Ya, di Jasindo nih ya punya departemen reasuransi. Nah, dia mereasuransikan sebagian resiko Telkom ke perusahaan asuransi Astra. Kemudian sebagian lagi ke perusahaan reasuransi Nasional Re. Sebagian lagi dia kasih ke perusahaan reasuransi Indore. Boleh beda-beda ya, Pak ya? Ya boleh beda-beda. Yang penting kan dia bisa full place. Kalau nggak full place berarti kalau ada klaim kan Jasindo bangkrut. Siapa yang bayar sisanya? Kalau nggak ada nggak di backup sama reas kan? Iya, Pak. Ya, jadi sampai full place, sampai penuh, sampai habis gitu loh, nggak ada excess sama sekali. Jadi boleh kasih ke siapa aja. Nah, Indore sama Nasre secara lisensi OJK izinnya adalah perusahaan reasuransi. Jadi nggak ada masalah kalau dia terima bisnis kan? Karena konstruksinya Jasindo ngasih bisnis ke Indore Nasre sebagai apa? Perjanjian apa? Antara penanggungan tertanggung. Salah, itu perjanjian reasuransi. Bukan perusahaan asuransi lagi, perjanjian reasuransi. Antara reinsert itu siapa? Reinsert itu Jasindo. Dengan reinsurernya siapa? Ada Nasre, ada Indore, ada Astra. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, yang membedakan adalah ketika Astra, Indore, Nasre itu kan sebagai reinsurer. Karena perjanjiannya dengan Jasindo sebagai perjanjian reasuransi. Nah, di OJK perusahaan yang boleh meretrokan. Jadi misalkan, wah ini ternyata besar juga ini, buat Astra masih gede, masih ada ekses lagi, kelebihan, salah hitung misalkan. Nah, berarti kan dia harus ada backup reas lagi kan? Iya. Nah, backup reas buat Astra itu namanya bukan reasuransi, tapi retroasuransi. Jadi Astra meretrokan lagi bisnis resiko yang dia dapat dari Jasindo kemana? Ke perusahaan reasuransi. Tidak boleh ke sesama perusahaan asuransi lagi, tidak boleh, dilarang. Itu yang saya bilang. Dia harus meretrokan ke perusahaan reasuransi. Jadi dia harus kirimnya kemana? Kalau nggak ke Nasre, ke
Dore, atau ke Marein, atau ke Nusantara Re, atau ke Inare, atau Tubure. Ya, kenapa? Kok nggak boleh ya Astra kasih ke Bridge misalkan untuk retronya nggak boleh karena perusahaan asuransi kan Astra perusahaan asuransi kan lisensinya. Perusahaan asuransi itu hanya boleh maksimum sebagai bertindak sebagai reasuransi, tidak boleh sebagai retro asuransi. Nah, makanya dia kalau Astra mau memplacement excess lah tadi, dia harus meretronya ke siapa? Meretrosesikannya ke perusahaan asuransi. Nah, sementara kalau asuransi yang tadi reinsurernya, Indore sama Nasre katakan, kalau dia mau retro, ya dia retro sendiri ke luar negeri. Atau ke sesama perusahaan reasuransi di dalam negeri. Sama sini lebih jelas nggak? Berarti Pak, kalau misalnya si A mengasuransikan ke perusahaan ada satu perusahaan si Jasindo, terus Jasindo mengasuransikan itu lagi membackupnya ke Mereasuransikan, ya, bahasanya mereasuransikan. mereasuransikan ke 3 perusahaan. Habis itu yang ketiga ini nggak boleh berhubung lagi Pak. Nggak boleh kenapa? Nggak boleh berhubung lagi. Suaranya putus-putus ya. Jadi sayanya nggak bagus nih. Bisa diulang nggak? Misalnya kan Pak, si A ini mengasuransikan ke Jasindo. Nah, perusahaan Jasindo mereasuransikan ke perusahaan C, D, dan E. Lalu perusahaan C, D, dan E itu tidak boleh mereasuransikan lagi ke D dan E lagi Pak. Yang Ini kalau kamu mau ngasih contoh itu nggak bisa pakai ABCD. Kalau udah bicara mekanisme realitas bisnisnya, karena itu udah kebentur dengan regulasi. Jadi kamu mesti pastikan nama perusahaannya apa agar jelas perusahaan yang kamu maksud itu perusahaan yang berizin sebagai perusahaan asuransi saja atau yang izinnya perusahaan reasuransi. Karena secara regulasi itu ada pembedaan. Perusahaan asuransi itu ada ruang lingkup yang diizinkan oleh OJK dan yang dilarang oleh OJK. Iya Pak, paham Pak. Itu. Makanya saya bilang kalau perusahaan asuransi tidak dilarang menjadi retro, ya semua perusahaan reasuransi tutup. Karena bisnisnya akan muter-muter ke sama perusahaan asuransi gitu. Iya. Tapi karena dilarang, maka perusahaan asuransi pasti akan kasih bisnisnya ke perusahaan reasuransi. Nah, itu tadi saya bilang, karenanya underwriter di reasuransi harus berbeda dengan underwriter di perusahaan asuransi. Karena underwriter di perusahaan reasuransi belum tentu ngerti tuh term and condition yang dibuat oleh underwriter perusahaan asuransi. Karena perjanjian awalnya itu yang bikin siapa? Reasuransi atau asuransi? Asuransi. Asuransi. Yang bikin perjanjian dengan tertanggung langsung kan? Iya. Jadi yang ngerti resiko perusahaan reasuransi apa perusahaan asuransi sebenarnya? Perusahaan asuransi. Reasuransi tinggal nerima. Reasuransi tinggal nerima. Nah itu makanya tapi harusnya memang ada underwriternya. Jadi jangan sampai berdarah-darah juga. Terima barang busuk terus gitu, diambil aja. Istilahnya dikelecehin sama underwriternya asuransi, ya jangan juga. Iya. Sampai sini jelas nih? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Pak.
Ada lagi? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sudah belajar belum mengenai apa sih kalau membahas underwriter itu apa? Manajemen underwriting atau apa? Mata kuliahnya. Belum ada, Pak. Baru sampai manajemen risiko dan manajemen pengantar manajemen. Baru itu doang ya? Iya, Pak. Kalau bicara istilah underwriter tetap pernah nemuin nggak di mata kuliah apa underwriter? Asuransi. Tapi kayaknya kemarin nggak terlalu dibahas. Oh, sayang banget ya. Saya pikir kalian udah belajar mengenai underwriting, udah belajar mengenai term and condition. Asuransi belum belajar juga dong ya? Asuransi pengantarnya di semester 1 kemarin, Pak. Udah belajar? Udah. Berarti kalau penentuan retensi udah tahu dong? Penentuan referensi, Pak. Iya, kan asuransi itu kan, asuransi itu yang pertama dia harus bisa menentukan retensi dan kedua bisa menentukan spreading of risk, spreading risiko. Kemarin asuransi belum sampai dalam, Pak, baru pengertiannya aja. Jangan-jangan cuma dikasih tahu asuransi itu apa, perusahaan asuransi apa gitu aja ya, standar-standar ya. Iya, kemarin pengantar mata kuliahnya itu pengantar asuransi. Oh, pengantar asuransi. Iya. Bukan reasuransi. Bukan. Oh. Oh, jadi kan belum dapat materi reasuransi, belum dapat materi mengenai underwriting, belum dapat ya? Belum. Belum, Pak. Tapi udah boleh ngambil mata kuliah ini ya? Enggak, saya lagi mikir ibaratnya gini loh. Kalian ibarat bangun rumah, pernah lihat orang bangun rumah nggak? Pernah, Pak. Itu pondasinya belum bangun, udah bangun tiang gitu, ngerti nggak? Makanya saya terangin kok kalian kok nggak mudeng-mudeng. Dari pertama kali saya nerangin kok nggak mudeng-mudeng. Ya karena kalian nggak punya pondasi, udah di tiang nih sekarang posisinya. Kaget, Pak, masuk mata kuliah ini, Pak. Baru semua. Ya pastilah karena ini udah istilah teknis. Udah istilah teknis dan istilah praktis gitu. Istilah praktek-praktek lapangan semua. Saya pikir mata kuliah ini, saya dulu waktu 5 tahun atau 7 tahun sudah diingetin bahwa mata kuliah itu harus disusun sistematik. Jadi orang hanya boleh ngambil mata kuliah A kalau dia sudah ngambil mata kuliah dan lulus untuk mata kuliah ini. Istilah kasarnya gini, rumah itu akan kuat. Jadi kalian ini akan menjadi lulusan yang solid ketika kerja, udah ngerti, udah langsung bisa kerja. Ketika mata kuliah pondasinya kuat dulu gitu loh. Habis mata kuliah pondasinya kuat, baru boleh ngambil mata kuliah tiang. Nah, habis mata kuliah tiang, baru mata kuliah atap. Nah, habis itu baru gentengnya yang boleh yang boleh digeser-geser itu tidak urutan adalah kalian mau ngambil dinding dulu boleh, mau ngambil genteng dulu boleh. Tapi pondasi, tiang sama atap sama konstruksi atap itu atas udah ada gitu. Ngerti nggak saya? Jadi nyambung kan, pada saat dosen ngomong tuh kalian nyambung. Iya Pak, ini jadi diskusinya enak gitu. Ini kan enggak, saya ngomong gini kalian kayaknya bingung gitu. Maksud Bapak apa? Ya ini maksudnya apa? Saya paham gitu, bener nggak? Bener, Pak. Iya kan, ini udah bicara klaim. Jangan-jangan kalian belum pernah belajar klaim ya? Mata kuliah klaim belum pernah ngambil. Ya iya, Belum kita udah belajar. Belum ada, Pak. Saya udah belajar bisnis proses klaim, kan bingung saya juga. Sementara nggak mungkin saya nerangin klaim dulu kan, habis waktunya. Tapi sempat disinggung di mata kuliah pengantar asuransi. Iya, paling cuma sekilas klaim itu apa. Iya. Gitu kan. Kita tiangnya dulu, Pak, pondasinya akhir. Ya iya, ini tiangnya dulu, makanya saya bingung, ini tiang terus rubuh lagi nih, habis semester depan rubuh lagi pas. Jadi pada saat kalian ngambil pondasi misalkan nih mengenai klaim, mata kuliah klaim atau mata kuliah manajemen klaim. Nah, pada saat semester mau UTS baru nyambung. Oh, ini yang dulu mata kuliahnya Pak Iksan ini yang dimaksud tuh. Nah, itu baru nyambungnya di situ. Tapi kan udah lupa tuh mata kuliah sayanya gitu. Nah, kan maksud saya. Jadi ibarat udah selesai wisuda tuh, ini Bapak nggak jadi gitu ya. Nggak jadi rumah bentuknya, ngerti? Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Aduh, ya sudahlah. Ya, saya udah ngomong dari 7 tahun lalu nggak didengerin, ya udahlah mau diapain. Iya, mungkin dosen paling vokal kali. Cuman kasihan lulusannya jadi nggak ya begini jadinya, kasihan. Ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja lah.
Pelan-pelan aja ya Pak ya. Iya, tapi kalian harus ngerti. Jadi kalau nggak ngerti ngomong gitu. Karena Bismillah. buat saya itu yang penting mahasiswa itu harus belajar. Gitu. Harus belajar, nggak ada pilihan, harus belajar. Baca sendiri. Jangan ngandelin dari dosen gitu. Gitu. Karena ada dosen yang modelnya kayak saya nih, begini item-item diskusi. Ada yang modelnya mindahin buku ke dalam papernya gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang lebih keren lagi dari saya, dia pakai picture gitu. Banyak juga kan, beda-beda dosen kan. Iya. Gitu. Waduh, ya pantas kalian nggak ngerti apa bedanya perusahaan asuransi, perjanjian asuransi, perjanjian reasuransi, perjanjian retro, karena kalian belum belajar reasuransi. Oke, nggak apa-apa. Tapi quote unquote sampai saat ini clear nggak ya? Apa Pak? Apa yang sampai saat ini clear nggak apa yang saya sampaikan? Itu dulu yang penting. Lumayan Pak. Lumayan ya, karena UTS kemarin itu kesalahannya adalah kalian banyak yang tidak memahami substansi klaim. Karena memang kalian belum pernah belajar mengenai klaim ya, mata kuliah klaim memang belum belajar ya, belum ngambil ya. Belum Pak. Iya. Jadi yang kurang itu adalah pembuktiannya. Kata-kata pembuktian itu kata kuncinya. Kalau untuk mendapatkan manfaat itu udah betul. Kesesuaian dengan syarat kondisi polis itu udah betul. Nah, tapi pembuktian itu yang nggak ada. Jarang yang sekali yang pakai pembuktian. Padahal kata kuncinya itu pembuktian. Sehingga dia bisa terbukti bahwa orang ini, jadi gini, kalau bicara klaim itu sama kayak bicara maling gitu. Ekstrimnya maling. Orang bilang ini maling Pak polisi ini maling gitu. Pak polisi nggak bisa langsung menjarain malingnya, langsung ditahan. Harus ada bukti. Ya, dia harus, ya polisi kerjanya adalah membuktikan bahwa ini maling atau bukan. Kalau dia terbukti maling, maka hakim akan bilang, masuk pengadilan hakim akan bilang, iya ini maling gitu. Nah, asuransi di klaim juga gitu. Ketika ada nasabah bilang, Pak, ini saya klaim nih mobil saya gini-gini. Iya, perusahaan asuransi akan terima kayak polisi aja. Pak, ini maling gini-gini. Oh iya, bikin BAP laporan acara kan. Titik. Ya udah, yang dibilang maling masuk ke sel dulu deh. Yang laporin di BAP dulu. Nah, udah kan, selesai. Ya malingnya ditaruh di sel itu biar nggak kabur. Nah, kalau kita asuransi, ketika dilaporin klaim, bukan nasabahnya ditaruh dalam sel. Nah, laporan klaim yang kita terima itu kita teliti. Bener nggak ada nomor polis ini di perusahaan kita? Bener nggak polis ini namanya sama dengan tertanggung? Bener nggak ini objek pertanggungannya seperti ini dan segala macam? Preminya gimana, term and condition gimana? Oke, dan segala macam. Oke, ini klaimnya sesuai nih syarat-syaratnya, semua objek pertanggungannya, objek yang diklaim persis seperti yang diasuransikan di polisnya ada di kita masih valid. Peristiwa klaimnya dijamin atau ditolak oleh polis? Oh, dijamin, ya sudah. Berapa nilai klaimnya? Oh, segini. Di polis berapa? Dihitung. Oh, berarti yang kita bisa bayarkan hanya segini. Nah, itu yang kita bikin keputusan. Kalau setuju. Kalau ternyata, oh ini nggak bisa nih, ditolak. Karena peristiwanya dikecualikan di dalam polis. Masuk pengecualian, ditolak. Pasal berapa yang menolak? Ayat berapa? Mengenai apa? Itu mesti jelas. Ada dasar hukumnya nggak, ada kasus-kasus nggak mengenai pasal ini di Indonesia atau even di luar negeri? Ada, kumpulin semuanya. Nah, ketika kita bilang ke nasabah, mohon maaf Pak, ini klaimnya kita tolak karena alasannya satu, sesuai dengan ketentuan pengecualian dalam polis, klaim Bapak dikecualikan karena kerugian diakibatkan oleh peristiwa yang dikecualikan oleh polis. Ini dasar hukumnya gini. Dah, sehingga ketika nasabah terima penolakan klaim, nasabahnya jadi malas mau komplain karena argumentasi hukumnya perusahaan asuransi kuat. Tapi kalau argumentasinya cuma bilang, mohon maaf Pak, klaim Bapak kita tolak, kira-kira nasabah akan banding nggak? Halo? Halo Pak. Suara saya kedengeran nggak? Atau putus-putus ya? Kedengeran Pak, tadi yang putus-putus. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan asuransi ini bagian klaim nih kan, nanti akan belajarnya habis gini teknik klaim.
bikin surat penolakannya cuman sesuai dengan laporan klaim Anda, setelah saya pelajari polisnya, klaim saudara kami tolak. Kira-kira nasabah akan komplain nggak? Banding nggak? Iya Pak, bakal komplain. Ya, banding kan? Karena nggak ada argumentasi. Kenapa ditolak? Apa yang dilanggar? Kenapa? Kan gitu kan? Iya Pak. Karena nasabah ketika melaporkan klaim sebenarnya dia ingin menuntut hak-haknya yang ada di dalam polis. Oke, balik lagi sini, balik lagi ke laptop. Jangan terlalu banyak klaim, nanti bingung lagi. Oke, jadi di dalam underwriter, di dalam teknik underwriting itu ada satu underwriter namanya, itu dia ada 3 yang dia harus kerjakan. Yang pertama menentukan term and condition, coverage-nya apa, risiko yang dijamin apa, yang dikecualikan apa, tarifnya berapa, deductible-nya berapa, klausul yang dipakai apa aja. Gitu ya. Kalau ada klaim dispute itu kemana aja larinya dan segala macam itu dibikin oleh underwriter di perusahaan asuransi yang menentukan term and condition. Kemudian yang kedua apa? Penentuan retensi dan spreading risiko. OR-nya mau berapa, spreading-nya bagaimana segala macam. Kemudian terakhir adalah keputusan underwriter. Keputusan underwriter inilah final akhir dari fungsi underwriter. Makanya orang bilang underwriter itu bolpen yang punya tinta. Ya kalau di sini nih saya bilang. Nih kalau yang ini dokumen reviewer atau resurvey dia punya bolpen. Semua orang punya bolpen di kantor tapi nggak punya tintanya gitu. Nggak bisa decision maker gitu. Hanya bisa merekomendasikan. Tapi kalau underwriter dia punya otoritatif untuk memutuskan resiko apa. Sampai sini jelas? Jelas Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Lanjut aja Pak. Lanjut aja ya. Nah, keputusan underwriter itu apa sih? Nah, ada 3 keputusan underwriter. Yang paling gampang adalah menolak term and condition. Ini TC tahu ya, TC ya, singkatan dari term and condition ya. Iya Pak. Iya Pak. Karena nggak tahu juga lagi, karena belum ngambil mata kuliahnya kan. Ini kan fondasi ilmuwan nih. Tahu Pak. Nah, ditolak. Ya, jadi misalkan nasabah minta, saya mau menutup asuransi property all risk, covernya termasuk banjir, huru hara, teroris sabotase misalkan, liability gitu. Nah, kita nggak bisa tolak. Atau dia mau nutup mobilnya dia minta di covernya itu termasuk cross liability, termasuk sister car gitu ya. Kemudian existing damage clause gitu ya. Pre-existing damage clause misalkan. Nah, gitu. Wah, kita nggak bisa kayak gini gitu misalkan. Terus non-survey gitu, nggak perlu disurvey, kita nggak mau. Itu contoh ditolak. Yang kedua, setuju tapi dengan perubahan. Jadi, oke, kita setujuin tapi kita rubah nih, kita coret-coret nih term and condition-nya. Kita nggak mau pakai klausula removal of debris, kita nggak mau pakai klausula sister clause, kita nggak mau pakai klausula pre-existing damage, kita nggak mau pakai klausula non-standard clause misalkan. Selebihnya kita oke misalkan. Kita nggak mau ORIS, maunya TLO untuk mobil misalkan. Nah itu berarti setuju dengan perubahan term and condition. Kalau yang pertama tolak, udah ditolak, selesai. Yang ketiga, setuju dengan term and condition yang diminta tertanggung. Oke, kita setujui nih. All risk, ini semua kita setujui. Jadi nggak ada yang dirubah. Rate-nya semua nggak ada yang dirubah. Nah, inilah 3 area atau 3, apa ya kalau boleh dibilang, yang biasa dibuat sebagai suatu keputusan oleh seorang underwriter. Nah, makanya kalau menurut saya, kalau kalian mentalnya nggak kuat-kuat, jangan jadi underwriter dah. Karena stresnya adalah, ini kan udah setuju nih, misalkan yang setuju ya di-accept bisnisnya. Ada klaim. Iya, ada klaim ya.
itu nanti yang dipanggil pertama kali siapa sama direktur? Underwriter, Pak. Underwriternya. Underwriter aja. Ini kenapa nih? Lu accept aja, lu ngerti nggak? Paham nggak nih resikonya gini? Lu ngerti nggak nih form ini gimana? Nih ngerti, lu lihat nggak barangnya kayak gini, barang busuk begini lu accept? Oh, udah gitu retensi gede bener lagi, reasnya sedikit, lu ngerti nggak ini gini-gini? Wah, kemana-mana tuh. Ya, bahkan kalau dia underwriternya misleading, itu bisa kena SP3, langsung dipecat saat itu juga. Ada yang kayak gitu. Ya, berat memang nih. Apa pressure-nya, karena dia bolpennya di dia masalahnya gitu. Itu. Jelas nggak? Itu. Nah itu, tapi beberapa perusahaan besar ya itu yang sudah tertib administrasi, dia tidak akan menyalahkan underwriter sepanjang underwriternya menjalankan regulasi yang diputuskan oleh direksi. Ya, karena klaim itu kan ada dua. Nih. Terjadinya klaim itu ada dua. Satu adalah memang musibah. Musibah itu artinya itulah perusahaan asuransi memang didirikan buat mengelola resiko musibah kan. Bener nggak? Benar, Pak. Iya. Misalkan udah pakai subjectivity, misalkan di pabrik gitu ya. Udah pabriknya clean bener, subjectivity-nya semua jalan, kebakaran juga, ya modal itu musibah, ya itu resiko kan kita cover, ya kita harus bayar, emang perusahaan asuransi memang didesain untuk memberi proteksi. Nah, tapi ada yang kedua, ini yang berbahaya. Klaim itu by design. Ya, di properti namanya arson gitu ya. Kalau istilah kasarnya, kalau di dalam manajemen risiko namanya moral hazard. Nah, inilah underwriter jangan sampai tergoda nih. Makanya kalian nih, ini kalian baru semester berapa ya? Nah, nanti berarti kan masih 3 tahun lagi ya? Iya, Pak. Nah, jadi ketika kalian kerja, jangan jangan terobsesi dengan uang. Kalau kalian terobsesi dengan uang dan komisi, kalian nanti bisa-bisa hal-hal yang moral hazard kalian accept. Kemudian nanti duit yang kalian dapat nggak seberapa, tapi kalian nanti dipecat atau di blacklist sama industri asuransi karena udah jelek namanya. Nah, itulah underwriter tuh mesti jaga reputasi banget. Wah, jangan pakai, kalau ada dia jangan deh, dia mah sembarangan tuh aksepnya. Wah, jangan deh, lu perusahaan terbangkrut lu. Perusahaan itu aja dibikin bangkrut sama dia gitu. Jelas nggak nih? Ya, Pak. Jelas, Pak. Jadi lurus-lurus aja kalau jadi underwriter. Karena di satu sisi kalau di satu sisi di luar negeri ya, itu profesi underwriter itu dihormatin banyak orang. Di Singapura, di London gitu. Kerjanya sebagai apa? Underwriter. Ini orang hebat pasti. Hebat karena bisa memanage tekanan tinggi maksudnya gitu. Karena salah putus perusahaan bisa bangkrut gitu. Tapi kalau putusannya benar perusahaan jadi besar. Kurang lebih gitu. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Ya tapi kalian nggak usah takut. Underwriter banyak kok. Yang penting kerja benar, insya Allah jadi underwriter bagus lah. Yang penting underwriter itu tadi menjalankan fungsinya. Jangan underwriter duduk di belakang meja. Itulah bahaya itu. Turun lapangan ya, Pak ya? Turun lapangan. Ya, saya tuh dari pertama kali kerja sampai sekarang tuh underwriter yang orang bilangnya field underwriter gitu. Sehingga kalau ketika diskusi kita ngomong semua orang dengerin gitu, karena dia tahu siapa kita gitu. Berarti Pak kalau misalnya mau ngasuransi itu harus lihat juga underwriternya siapa? Oh bukan, kalau kita di perusahaan reasuransi, kalian kerja di perusahaan reasuransi, dapat bisnis kan dari perusahaan asuransi, itu bisnisnya di perusahaan asuransi kan? Iya. Nah kalian mesti lihat underwriternya siapa yang underwrite. Oh iya.
Kalau di reasuransi apa ya? Kalau kalian kerja di reasuransi. Tapi kalau kalian kerja di perusahaan asuransi, itu jangan ngelihat underwriternya siapa, tapi lihat nasabahnya siapa aja dan objek pertanggungannya apa aja. Karena kan underwriter itu udah punya list tertanggung ini suka curang gitu. Objek-objek ini yang suka dimainin nih, dicurangin buat klaim-klaim desain gitu direncanakan. Gitu. Paham, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Tidak, Pak. Oke. Nah, inilah flow-nya nih, bisnis prosesnya. Ya, bisnis prosesnya nih, kalau dalam konteks teknik underwriting, analisa risiko, ya, teknik underwriting 1 lah saya bilang. Jadi marketing, agen atau broker itu melakukan pengajuan order penutupan risiko. Ya, mengajukan order akseptasi. Kemudian nanti underwriting yang akan menerima itu adalah tadi fungsi dokumen review-nya dulu. Ya. Nah, setelah dokumen review selesai baru masuk ke desk resurvey. Ya, dari desk resurvey masuk ke on spot resurvey. Dari on spot resurvey masuk ke underwriter. Nah, underwriter itu terakhir dia akan membuat keputusan underwriter. Ini akan diserahkan ke marketing, agen atau broker. Inilah flow-nya. Nah, apa yang dilakukan di doc under review tadi seperti yang saya jelaskan. Apa yang dilakukan di desk resurvey, on spot, di underwriters dan keputusan itu seperti itu. Nah, kemudian apakah orangnya berarti banyak ya Pak? Belum tentu. Bisa aja satu underwriter menjalankan ke 5 kegiatan ini. Bisa aja satu underwriter menjalankan ke 5-5-nya, bisa. Gitu ya. Tidak mesti ada 5 underwriter nih. Di dalam tim underwriting tidak mesti ada 5 orang gitu loh. Ini kan ada 5 aktivitas ya. Bisa juga satu underwriter nih, satu orang aja. Jadi dia melakukan dokumen review, dia melakukan desk survey, dia melakukan on spot survey, dia jadi underwriter juga yang menentukan term and condition, menentukan apa retensi dan spreading risiko. Dia juga yang bikin keputusan underwriter gitu untuk diserahkan ke marketing, agen atau broker. Ya tergantung perusahaannya. Gitu. Kalau perusahaan-perusahaan joint venture gitu ya, perusahaan multinational company kayak AIG gitu ya, CHAP gitu ya, bahkan Allianz itu 5 pekerjaan ini dihandle oleh satu orang. Gitu. Tapi kalau di perusahaan lokal bisa aja 5 pekerjaan ini dikerjakan oleh 5 karyawan atau bahkan 3 karyawan. Tergantung. Tiap direksi punya pengalaman kerja masing-masing dan punya analisa masing-masing yang sesuai dengan bisnisnya perusahaan. Jadi beda-beda, nggak bisa dipastikan satu underwriter aja cukup ya Pak, satu orang aja cukup. Belum tentu. Atau 5 orang aja cukup, belum tentu. Iya. Tapi di dalam bisnis proses teknik underwriting analisa risiko ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Jelas nggak nih? Halo? Halo, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Ada mau ditanyakan? Terakhir Pak nanya, Ya. lebih kalau di dunia kerja lebih enak di bagian underwriting atau di claim menurut Bapak? Semua pekerjaan enak aja sih, tergantung kalian kerjanya happy atau enggak, enjoy atau enggak. Iya. Saya kerja pertama kali, ini kan kalian anak reguler ya? Iya Pak. Iya Pak. Saya angkatan pertama magang Akasi tahun 93. Jadi 3 hari kerja di kantor, 3 hari kuliah di kampus ya. Ya kerja dari bawah sampai jadi direktur gitu ya. Tahun 93 kerja dari bawah, 97 udah jadi kepala seksi, sampai tahun 2000 jadi ASM manager, 2010
2015 jadi country manager di AIG, 2018 jadi direktur sampai sekarang. Nah, dari pengalaman saya itu semuanya happy. Tergantung kalian happy nggak, itu aja. Kalau kalian happy kerjain, itu enak aja. Tapi kalau nggak happy, apapun nggak enak. Itu kalau ditanya enak enggaknya gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau kalian memang bercita-cita, wah saya kayaknya 20 tahun dari sekarang mau jadi direktur teknik gitu. Ya maka kalian harus jadi underwriter. Gitu. Kenapa? Karena direktur teknik itu dia harus kuat dari sisi underwritingnya, karena dia mendesain perjanjian dengan tertanggung. Itu. Kalau di bagian klaim, bisa nggak Pak jadi direktur teknik? Bisa-bisa aja, kalau direktur kan rezeki-rezekian ya. Ibaratnya garis tangan gitu. Gitu. Garis tangan gitu ya. Satu angkatan itu belum tentu semuanya jadi direktur. Mungkin cuma ada 1 orang, 2 orang, 3 orang jadi direktur. Gitu. Garis tangan lah. Kalau garis tangan kalian jadi direktur, kalian 20 tahun, 25 tahun jadi direktur. Gitu. Tapi kalau kalian jadi gini, kerja itu ketika kalian kerja, kalian mau jadi apa dulu? Jangan setahun 2 tahun kecepatan. 20 tahun yang akan datang, 30 yang akan datang. Jadi ketika kalian menjelang usia pensiun gitu ya, di usia 50, saya mau jadi apa nih? Atau di usia 40 saya mau jadi apa gitu. Nah, jangka panjang ya Pak ya? Iya dong, kalau gitu. Jadi kalian nggak bete kerja. Aduh, gua kerja cuma ngetik-ngetik mulu nih, atau disuruh survei mulu nih, survei mobil mulu lagi, nggak sama survei properti doang gitu. Nggak usah, jadi nggak bete kerjanya. Kebanyakan orang Indonesia, ya karena saya pernah kerja di perusahaan multinasional gitu, di Samsung yang nomor 18 di dunia, AIG yang nomor 7 di dunia gitu ya. Asuransi Astra yang waktu saya masuk itu perusahaan masih menengah. Gitu ya, saya tinggal itu nomor 3 di Indonesia gitu ya. Gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan gede nih. Nah, itu kalian mesti bikin 20 tahun lagi kalian mau jadi apa? Jangan, atau paling cepat tuh 5 tahun. Misalkan kalian lulus kapan? Lulus kapan kira-kira? 2025 udah lulus, udah mulai kerja? 2024 lulus kayaknya Pak. Nah, 2024 lulus gitu ya. Itu kan berarti di September ya. Wisudanya Januari 2025 gitu ya. Iya. Nah, kalian itu ketika udah semester akhir, itu STMA ini punya kelebihan menurut saya. Ya. Karena saya ketika jadi beberapa kali itu ngerekrut kadang-kadang nyari anak magang gitu. Nah, problemnya saya mau nyari anak magang itu yang kuat teknik itu jarang. Maksudnya anak-anak STMA gitu yang tekniknya kuat tuh jarang. Nah, kalian harus kuatin di teknik deh. Tekniknya kuatin, saran saya tekniknya kuatin. Sehingga misalkan nih, ketika saya bilang ke HRD saya, colong gue cari deh 3 orang nih buat support di tim administrasi. Magangnya dulu deh. Nah, kalian magang aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sekolahnya jadi nggak selesai. Karena udah terima duit, enak juga ya kerja dapat duit banyak. Nah, kuliahnya nggak berantakan, itu salah. Gitu. Kuliah tetap diprioritasin. Gitu. Jadi kalian mesti punya plan 20 tahun. Jadi sehingga kalian nanti habis gitu kalian bisa punya karir. Gitu. Dan nggak usah minder misalkan wah teman-teman sudah jadi manajer Pak, saya masih jadi asisten manajer aja atau jadi kepala seksi aja gitu. Nggak apa-apa gitu, jangan minder. Wah teman-teman udah pakai mobil Pak, saya masih pakai angkot aja, dia nggak usah minder gitu. Nanti 20 tahun lagi lihatnya, jangan sekarang gitu. Gitu. Iya Pak, paham Pak. Gitu. Jadi contohnya nih, saya sharing ya.
Karena kan saya senior kamu nih, angkatan 93. Jadi waktu 97-98 itu pemegang A3IK itu langka di Indonesia. Ajun ahli asuransi Indonesia itu langka di Indonesia. Di Akastri saya itu nomor 2 atau nomor 3 dari satu sekolah yang udah pegang A3IK. Satu sekolah SMA, udah berapa ratus alumni waktu itu. Itu saya nomor 3 atau nomor 2 gitu, pemegangnya gitu. Karena langka kali, susah dapetin A3IK waktu itu. Jadi kalau kita pindah kerja, kita itu ditransfer kayak main bola gitu. Dibayar tuh. Pokoknya lu pindah ke kantor gua kasih jabatan manajer, gua transfer lu, dapat uang transfer sama uang gaji gitu. Bayar mahal gitu. Saya tidak melakukan itu, teman-teman saya melakukan itu. Ada 3 orang, ya kan, ada 3 orang atau 5 orang total semua gitu. Saya nomor 2 atau nomor 3 ya. Satu bukan angkatan saya ya, satu lulusan SMA lulusan Akastri lu ya, yang dapat A3IK itu yang sudah lulus Akastri tahun 97 itu cuma 5 kali ya, saya nomor 3. Tahun 98 itu baru ada 12 apa 15. Bayangin satu sekolah tinggi loh, satu akademi loh yang dapat A3IK tahun 97 sampai 98, 99 lah kurang lebih. Masih sedikit sekali dulu ya, karena susah sekali. Nah, semuanya pada barter ke perusahaan. Gue mau pindah nih ke perusahaan, misalkan nih dari perusahaan asuransi A ke perusahaan asuransi B. Nah, lu mau bayar gue berapa? Transfer deh 20 juta. Tahun 97 98 20 juta besar. Terus perusahaan asuransi itu mau bayar gue berapa? 25 juta, gue pindah ke asuransi C deh. Gitu. Nanti jabatan jadi kepala seksi atau jadi manajer gitu ya. Kalau saya enggak, dari perusahaan Kaden, saya ke Tripa ya kepala seksi. Tetap nggak masalah, saya nggak transfer, pindah kerja normal aja gitu. Nah, tidak memanfaatkan momentum gitu. Ya, teman-teman saya langsung beli mobil gitu kan, karena dulu beli mobil itu cuma 20 juta udah jadi beli mobil baru, 25 juta, 97, 15 juta udah bisa beli mobil baru lah. Motor masih berapa, sejutaan kali ya. Nah, nggak usah ngiri, biarin aja, rezeki kan udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Nah, ketika suatu saat kalian jadi direktur, yang lainnya belum ada jadi direktur gitu. Jadi loncatannya kalian, jadi ibaratnya kalian kuasain tuh jangan uangnya, kuasain ilmunya. Karena orang direksi itu akan respect sama karyawan yang mau memperkuat kemampuan ilmu pengetahuannya dan kompetensinya daripada yang mencari uangnya gitu. Jelas ya maksud saya? Jelas Pak. Gitu. Jadi kalian nanti kalau kerja jangan pernah nyari uang, nyari ilmunya, pengalamannya. Jadi kalau kalian dikasih handle yang susah-susah, nikmatin aja, enjoy aja. Karena nanti 20 tahun akan datang, ketika kalian ditakdirkan jadi direksi atau jadi eksekutif vice president gitu kan, itu kan EVP itu satu jabatan di bawah direktur gitu ya, di atasnya kadif tapi di bawah direktur, kayak direktur muda gitu. Nah, kalian jadi pengalaman yang dulu menurut kalian bete itu membantu kalian ketika kalian ada di tampuk pimpinan gitu. Gitu. Ya, paham. Itu saran saya sih itu. Jadi maaf Pak, udah jamnya bahasa Indonesia Pak. kalau tidak